Ya, selamat berjumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dan mengucap syukur. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk sebentar acara dalam santapan rohani Bapa. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar Engkau berikan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Allah yang setia. Saya ambil dari kitab surat Korintus, 1 Korintus pasal 10 dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan setiap hari adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah dinyatakan kepada setiap orang percaya ketika orang percaya itu sedang dalam keadaan bermasalah, dalam percobaan, dalam menghadapi problem, menghadapi satu persoalan yang berat. Kapanpun orang percaya itu datang kepada Tuhan, Allah tidak pernah menolak. Kenapa? Karena kesetiaan Allah dinyatakan untuk setiap orang percaya. Kesetiaan Allah dibuktikan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Ada dua hal penting. Kesetiaan Allah di sini dinyatakan Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sekali lagi saya katakan, Allah yang setia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Dan itu bukti bahwa Allah melihat keterbatasan kita, keterbatasan setiap orang percaya, kekurangan dan kelemahan orang percaya. Allah tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi percobaan, masalah, problem dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, alangkah baiknya kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan batin saudara, kekuatan batin kita itu seberapa, itu Tuhan tahu. Dan kalau kekuatan itu sudah melampaui batas, Allah tidak menghendaki, Allah tidak mengizinkan, Allah tidak membiarkan pencobaan itu datang kepada saudara dan saya terus-menerus. Allah akan menghentikan pencobaan itu. Saudara, Allah akan menghentikan pencobaan itu.
Karena saudara dan saya sudah melampaui batas, sudah sampai kepada batas ambang pintu kekuatan. Alkitab mengatakan Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua, Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara rasio, secara berpikir kita, secara akal kita, secara ilmu kita, secara matematika kita, sudah tidak ada jalan keluar. Sudah buntu, sudah tertutup, sudah mati. Tetapi Allah sanggup memberi jalan keluar. Ya, saya ingat kisah Lazarus, keluarga Marta dan Maria. Keluarga Marta dan Maria Lazarus ini 3 bersaudara. Orang tuanya tidak disebutkan apakah orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup. Tetapi yang jelas dalam keluarga ini ada 3 bersaudara kakak beradik. Dan keluarga ini keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga orang-orang memberitahukan kepada Yesus, Yesus, orang yang Engkau kasih itu sakit. Dengan katakan, penyakit ini tidak akan membawa maut, tapi akan memuliakan nama Tuhan, membawa nama Tuhan dimuliakan. Berapa hari kemudian ada diberitahukan lagi, Yesus, orang yang Kau kasih itu sudah meninggal, sudah mati. Oh iya, aku akan ke sana untuk membangkitkan dia. Murid-muridnya melecehkan, yuk kita mati supaya kita dibangkitkan. Saudara, tetapi itu pun tidak mempengaruhi kesetiaan Allah untuk dinyatakan kepada keluarga Maria dan Marta. Maria dan Marta berkata, ketika Yesus datang, Marta berkata, sudah 4 hari, sudah berbau busuk. Yesus berkata, di mana dia? Yesus dibawa ke kubur. Yesus berkata, buka pintunya. Dan ketika itu Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Dan seketika itu Lazarus bangkit dari kubur. Saudara tahu, bau busuk sedikit pun tidak ada. Mereka dalam kondisi sehat, kuat. Dia bisa berjalan sendiri sebagaimana layaknya orang sehat. Dari orang yang sakit sampai mati, dia bangkit. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kalau Marta memberitahukan kepada Yesus ketika Lazarus masih hidup dalam kondisi sakit, keluarga Marta dan Maria tidak mengalami yang namanya saudaranya bangkit dari antara orang mati. Dia hanya sembuh dari sakitnya. Saudara, dan itu terbukti. Walaupun sudah mati, sudah berbau busuk, tapi Allah sanggup membangkitkan dari keluarga yang duka cita, keluarga yang dalam duka, suasana-suasana duka, suasana-suasana kematian. Tapi Tuhan sanggup mengubah suasana kematian menjadi kehidupan, suasana duka menjadi sukacita. Kenapa? Karena Allah yang setia, Dia memberi jalan keluar kepada keluarga Marta dan Maria.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi persoalan masalah yang begitu berat, yang begitu sulit, yang begitu flik, yang tidak menemukan jalan keluar, sudah kondisi sudah mati. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kesetiaannya dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan itu diberikan kepada setiap orang percaya ketika orang percaya itu mau berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara dicobai melalui kekuatan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Allah yang setia, Dia memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melaksanakan tanggung jawab pekerjaan apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan. Dan kekuatan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dicintai Tuhan, disayang Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Pastikan bahwa Allah sanggup menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota sudah dinyatakan, sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak kesayangannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang setia, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anakmu, untuk umat ketebusanmu, untuk umatmu Tuhan yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah, menghadapi berbagai percobaan yang mereka hadapi. Mungkin mereka sudah tidak menemukan jalan keluar, mungkin mereka sudah mengalami jalan buntu. Bapa di surga, firman-Mu berkata, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan, Engkau sanggup memberikan kebenaran, Engkau sanggup memberikan kehidupan kepada orang-orang percaya Tuhan. Sekalipun sudah mati pun Engkau akan sanggup membangkitkan dia. Engkau memberkati pekerjaannya, usahanya, rumah tangga, hidup, nikah, buah nikahnya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.